Di malam yang sunyi ini, perjalanan spiritual Gus Samsudin kembali berlanjut. Kali ini, langkahnya membawanya ke tepian sungai Brantas. Sebuah tempat yang sejak lama menyimpan banyak kisah mistis. Konon di aliran sungai ini pernah terjadi berbagai peristiwa tragis. Ada yang terjatuh dan meregang nyawa. Ada pula cerita kelam tentang korban pembunuhan. Malam itu, Gus Samsudin mencoba merasakan getaran di sekitarnya. Apakah benar semua tragedi di Brantas hanyalah kebetulan dan kelalaian manusia? Ataukah ada kekuatan lain yang bermain di balik layar? Dan mungkinkah masih ada cerita mistis yang belum pernah terungkap, tersimpan rapat di arus kelam sungai Brantas? Terus saksikan kisah selengkapnya hanya di channel Mbah Din 2. Siapa panjenengan? Kula saking tlatah Rejo Winangun. Apa hajat jenengan kesini? Kula teng mriki namung badhe pikiran kemawon. Jenengan ingkang wonten teng mriki, Hati-hati kalau kesini. Tapi insya Allah niat baik pasti berbuah baik. Bawa apa sini? Nggak bawa apa ya teh? lupa. Bo, Wangi. Nggih, kali minyak, dengan sebentar. purun. Monggo sini kalau mau sini. Saya sana. Betul sana. Panas kamu ngomong. Loh. Ya terus saya ngasihnya gimana aja teh? Kamu punya Tuhan enggak? Terus kamu ada dari mana? Datang. Iya, saya tahu. Tapi kan kita ini kan hamba. Ada karena pasti ada yang menciptakan. Tidak mungkin kita ini ada kalau nggak ada yang mengadakan. Nah, yang ada itu yang maha ada. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa? Tuhanmu, Tuhanku, dan Tuhan kita semua. Tuhanku ada di sana. Itu kan Tuhan. Ada lagi Tuhan. Saya dipanggil. Jenengan termasuknya yang jaga tempat ini. Aku sebelah sana. Ya, nggak boleh ada yang kurang ajar. Terserah. Dulu ada yang tenggelam sama ikut menenggelamkan itu enggak? Aku tidak mengganggu kalau mereka tidak mengganggu. Tidak semua kami ganggu. Tidak semua kami ambil. Kalau itu bukan karena mereka yang mau diambil. Siapa ini? Panjenengan meninggal di sini. Sudah dulu nangisnya, kita ngobrol ya. Siapa? Namanya siapa? Desi. Kenapa meninggalnya? Dibunuh. Siapa yang membunuhnya? Teman-teman.
hilangkan dendamnya ya. Maafkan saya. Saya tadi itu jalan dari sana, ada wanita. Saya ikuti dari belakang. Dia jalan ke sini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mbak-mbak duduk di sini. Assalamualaikum salam. Beliau duduk dengan posisi kaki mengayun-ngayun. Allahumma shalli wa sallim ila al-Fatihah. Al-Fatihah. Beliau di sini sudah sangat lama. Dari tempat ini sebelum dibangun, bisa dikatakan beliau sudah ratusan tahun di sini. Yang penting kita tidak mengganggu mereka dan mereka tidak mengganggu kita. Sayyidina Muhammad Rasulullah. Baterai teh, aku ra konsen teh.
Assalamualaikum Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin asma'i wa syifati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin asma'i wa syifati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin asma'i wa syifati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin imradati wa siri-siri fi sairil asma'i wa syifati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin imradati. Ada ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum nanti saya mau pikiran di tempat ini, jadi di tempat itulah dulu saya diantarkan sama Mbah Rete untuk melepaskan Sengkolo. Dulu waktu jalan kaki pulang dari Kawah Chandra di Muka, saya sama Mbah Rete langsung diajak ke tempat ini. Tempat ini sangat luar biasa. Saya jadi ingat ketika saya sedang berada di Kawah Chandra di Muka. Waktu itu banyak orang yang bilang kalau saya pasti nanti akan di sana 7 tahun, bahkan ada yang bilang 10 tahun. Tapi dengan izin Allah, dalam waktu 5 bulan saya sudah bisa pulang. Selama di sana saya menjalankan puasa ketika siang dan malam untuk berzikir. Jadi salah satu tirakat yang sangat dahsyat supaya doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu dengan cara puasa, dan yang kedua bangun malam. Ketika siang puasa, bangun malam. Malamnya digunakan untuk sholat taubat, sholat hajat, zikir istighfar 1000 kali, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 100 kali, la ilaha illallah 100 kali, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 100 kali. Lalu membaca haqqallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim 100 kali. Membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un 100 kali. Setelah itu membaca sholawat an-nuridat 1000 kali. Cara membacanya,
kata asma'inya itu sebut nama kedua orang tua kita dulu, lalu Al-Fatihah 7 kali. Setelah itu membaca dulur batin, anak batin kita sebut, lalu kita sebut nama kita, lalu baca Al-Fatihah 7 kali. Dan setelah itu hajat kita apa, baca Al-Fatihah lagi 7 kali. Dan setelah itu diselesaikan sholawatnya, wasyifati 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 wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Al-Fatihah lagi 1 kali. Setelah itu baca sholawat An-Nuridat 1000 kali, lalu membaca Ya Latif 1000 kali. Dengan amalan inilah masalah-masalah saya bisa hilang. Saya ijazahkan secara hak dan sempurna untuk panjenengan semuanya yang mau mengamalkan sholawat An-Nuridat sedulur batin ketika punya hajat besar atau pamer punya masalah besar yang sulit untuk ditanggulangi. Monggo panjenengan amalkan sholawat An-Nuridat sedulur batin. Spesial malam ini saya ijazahkan, yaitu membaca sholawat An-Nuridati pas di kata asma'inya berhenti. Biar panjenengan paham, saya praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wasirisari fi sairil asma'i. Nah, pas kata asma ini berhenti, disebut nama ibu, nama bapak kita, lalu baca Al-Fatihah 7 kali. Setelah itu sebut sedulur batin, anak batin, nama kita sendiri, baca Al-Fatihah 7 kali. Dan setelah itu apa hajat kita sebutkan, lalu baca Al-Fatihah lagi 7 kali dan diselesaikan sholawat An-Nuridatinya. Wasyifati wasyifati 9 kali wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Setelah itu baca Al-Fatihah dan membaca sholawat An-Nuridat 1000 kali. Bagi panjenengan semua yang mau mengamalkan silahkan. Saya ijazahkan secara hak dan sempurna. Bagi panjenengan yang hanya ingin membaca istighfar 1000 kali, setelah itu langsung membaca sholawat An-Nuridatinya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, sampai istighfar dulu 1000 kali, setelah itu langsung membaca sholawat An-Nuridatinya seperti yang tadi saya ijazahkan 1000 kali. Semoga semua masalah-masalah yang menimpa panjenengan semuanya bisa hilang dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Di hadapan saya ini ada sesosok makhluk yang badannya itu setengahnya manusia, setengahnya itu seperti ikan atau ular tentunya ya, karena hanya separuh yang kelihatan. Makanya saya tidak maju ke depan, beliau hanya melihat saya ngapain di situ, mungkin seperti itu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirisari fi sahidil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ini di hadapan saya ini ada 3, satu di sana. Beliau kakek-kakek. Beliau ini berbicara sama saya, suruh manggil namanya Mbah Demang, tapi saya sendiri tidak paham. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina
salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saya mau melanjutkan dikir di tempat ini, jadi saya harap lampunya dimatikan. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa panjenengan? Kula saking tlatah Raja Winangun. Apa hajat jenengan ke sini? Kula teng mriki namung badhe dikiran kemawon. Silaturahmi. Kalih sinten niki? Monggo. Dengan ingkang wonten teng mriki Cek. Hati-hati kalau ke sini. nggih. Tapi insya Allah niat baik pasti berbuah baik. Insya Allah. Hei, wah, je, monggo, lo persilakan, monggo, buat nopo. Syukur panjenengan semua. Kula pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nyuwun izin pikiran wonten mriki. Panjenengan sing anu teng toyo niku ta? Sini. Banyu. Bawa apa? Nyuwun izin iki anu pikiran wonten mriki. Bawa apa sini? Bawa nggak bawa apa ya teh? Lupa. Lupa. Wangi. Nggih. Kali minyak. Dengan remen ta? Kurun. Nggih, monggo. Minyak tadi mana, Dan? Bagi lupanya nggak apa-apa dibetin aja. Monggo sini kalau mau sini. Saya sana. Oh, betul kan? Panas kamu ngomong. Loh. Nah, terus saya ngasihnya gimana aja teh? Coba. Dicium aja, jangan ditempelin. Nah, anu saya enggak kuat. Umur berapa umur? Ngantuk. Berapa umurnya? Ngantuk. Gak apa-apa, saya nggak nakal loh. Panas. Udah panas. Udah lama di sini. Panjenengan dari golongan apa? Amar. Banyak temennya di sini. Panjenengan tahu tentang makom yang ada di atas enggak? Yang sampai tahu tentang tempat ini apa? Rame. Kenal saya enggak? Enggak kenal saya? Baru lihat sini. Baru lihat. Saya baru pertama ke sini. Sukanya apa? Taman muslim bukan. Taman muslim bukan. Apa muslim? Islam. Kenal Allah enggak? Kamu punya Tuhan enggak? Terus kamu ada dari mana? Datang. Iya, saya tahu, tapi kan kita ini kan hamba. Ada karena pasti ada yang menciptakan. Tidak mungkin kita ini ada kalau nggak ada yang mengadakan. Nah, yang ada itu yang maha ada. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa? Tuhan kita semua. Tuhanmu, Tuhanku, dan Tuhan kita semua. Tuhanku ada di sana. Tuhan apa Tuhan? Tuhan bukannya besar. Apa itu? Ya kayak aku besar Tuhanku. Itu bukan Tuhan, Tuhanmu. Tuhan sama Tuhan beda. Gusti Kang Aryo Jagat yang menciptakan Tuhanmu dan semuanya. Itu kan Tuhan. Ada lagi Tuhan. Saya dipanggil. Ya, dah. Dah, siapa yang manggil? Dah, santai. Dah, siapa yang memanggil? Saya juga
belakang nggak ditengok. Assalamualaikum salam ya ahlul bait. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Kamu yang bertempat tinggal di sana, di ini bendungan sudah lama. Sudah. Sombong amat ngobrolnya, nggak mau ngadep sini. Tak kuat. Kenapa gak kuat? Saya biasa aja, ngobrol santai. Coba ngadep sini. Assalamualaikum salam. Rahayu nggih. Jenengan termasuknya yang jaga tempat ini. Aku sebelah sana. Yang sebelah sana, yang ikut merawat tempat ini. Tidak boleh ada yang kurang ajar. Terserah. Dulu ada yang tenggelam sama ikut menenggelamkan itu ndak. Kenapa? Salahnya apa? Aku suka aja. Terlalu bernafsu pengen dapat ikan. Aku suka badan dia. Lo suka badannya. Dibuat apa sih badannya? Tak perlu tahu. Walaupun kamu tidak beritahu, insya Allah saya tahu. Dan tempatmu kamu gunakan untuk bekerja. Kamu suruh-suruh di sana. Dikembalikan, kasihan. Ya sudah kalau tidak mau. Saya mau tanya, panjenengan tahu di atas itu kan ada makam. Itu makamnya siapa? Ada seorang resi. Dari mana beliau? Yang sampean tahu? Dia suka duduk dari dulu di situ. Duduk dan apa? Bertapa. Di situ dulu kabarnya ada yang sering meminjamkan gong di atas sana. Di atas itu sebuah kerajaan atau pedesaan atau tempat tinggal? Nggak mau cerita? Panjenengan sama yang di atas ada hubungan enggak? Masing-masing. Dulu atas itu makam apa bukan toh? Berarti tempat duduk saja, tempat bertapa begitu. Oke, mohon maaf sekali lagi kalau saya di sini mengganggu. Saya di sini hanya mau dikiran ya Latif, mau dikiran sholawat saja di sini. Kami bangsa manusia itu senang duduk-duduk di tempat ini. Sekali lagi mohon maaf kalau mengganggu panjenengan. Ada yang mau disampaikan? Tapi di sini saya tidak mengganggu jenengan, ta? Jenengan muslim apa bukan? Tidak pengen masuk Islam? Yukun lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Yang penting tidak saling mengganggu. Aku tidak mengganggu kalau mereka tidak mengganggu. Iya, saya percaya itu. Yang saya harap yang penting jangan mengganggu yang bekerja di sini. Jangan mengganggu beliau yang main ke sini. Jangan mengganggu beliau yang bekerja di tempat ini. Karena kita punya alam yang berbeda-beda. Tapi tentu kita akan sering berinteraksi. Tidak semua kami ganggu. Tidak semua kami ambil. Kalau itu bukan karena mereka yang mau diambil. Teman wujudnya apa?
Saya bisa apa aja. Oke, sekali lagi terima kasih karena sudah mau untuk berkomunikasi dengan saya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan yang kami lakukan. Astagfirullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina. Alhamdulillah kita baru saja dikiran di tempat ini. Kita lanjutkan untuk dikiran di tempatnya Mbah Selamet di atas sana. Sekalian kita sholat taubat, sholat hajat. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita malam ini untuk dikiran di makamnya Mbah Selamet saja. InsyaAllah panjenengan semuanya yang melihat tayangan ini mendapatkan berkah barokah dari tempat ini melalui dengan saya
Saya doakan semoga panjenengan semuanya mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemudahan, rezeki yang berkah, barokah, berlimpah dan selalu bertambah. Kita menguak tabir yang ada di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ini. Aman, Siapa ini? Panjenengan meninggal di sini. Siapa aja namanya? Udah dulu nangisnya. Meninggalnya kenapa? Ada yang ini. Ada yang ini. Jadi mau gimana? Jenengan sekarang maunya gimana? Mau disempurnakan. Ya namanya siapa? Siapa? Susi. Siapa namanya? Sudah dulu nangisnya, kita ngobrol ya. Siapa? Namanya siapa? Desi. Desi. Kenapa meninggalnya? Dibunuh. Siapa yang membunuhnya? Enggak disengaja. Di tempat ini memang dulu ada yang meninggal, Pak. Oh ini kamu bilang. Ini mungkin dia yang dulu di tempat ini yang kumpul sama temen-temennya gitu. Perkosa. Diperkosa tidak. Innalillahi. Terus berikut nih, Pak. Mau disempurnakan. Iya.
hilangkan dendamnya ya. Udah ikhlaskan. Biar tenang panjenengan, hilangkan dendam. Terima. Sudah takdir Allah. Kaget saya. Ada duduk. Cantik. Ini masih cantik. Apa enggak mau? Kasih tak ajak ngomong. Ini siapa? Siapa namanya? Siapa namanya? Punya nama enggak? Enggak. Aduh. Cantik-cantik. Tinggalnya di mana? Oh, di pohon. Di atas. Yang tadi di atas liatin itu. Iya, aku suka kamu. Tapi sayangnya nggak suka. Ya, saya udah punya istri. Apa? Kan ikut boleh. Jangan ikut-ikut. Sama itu tuh yang bawa kamera ya. Gak mau. Itu kenapa nggak mau? Ceweknya banyak. Hah? Apa? Ceweknya banyak. Ceweknya banyak. Ketahuan. Nggak bener kamu teh. Ikut ya. Kamu di sini aja ya. Tapi aku mau ikut. Jangan ikut. Nanti kamu di sana ada yang nyeneni. Siapa? Aja. Nggak ada. Di sini aja. Mau ikut mau apa? Mau ikut? Aku suka. Ya terus ikut ngapain? Nanti lah ngikut-ngikut mau ngapain? Ini panas pula nanti ngikut-ngikut saya. Di sini aja. Nggak mau. Nanti tempat di sini ada yang nempati. Kamu tak punya tempat nanti. Kan ikut. Ya nanti ngikut-ngikut ada yang nyeneni kamu nanti. Saya. Ikut itu. Bapak tentara. Nggak mau. Gagah. Enggak. Nggak mau. Ya terus kalau mau ikut saya mau ngapain? Suka. Ya suka terus mau ngapain? Lihat aja gitu. Enggak. Jadi Mau sama kamu. ya lihat aja gitu, lihat saya gitu kan. Enggak. Yang ikut-ikut apa saya pun gak lihat kamu. Kan lihat. Nah, Beda ikut yang mangku kamu itu aja. nah ikut itu. Ya. Nggak mau jelek. Ditolak mentah-mentah. Jelek gitu. Tapi dia pinter. Enggak. Goblok. Banyak ceweknya dia. Enggak, dia mah enggak bercewek ya. Enggak bercewek enggak apa, enggak laku. Astagfirullahaladzim. Aduh. Allah ya Rob. Sama saya aja ya. Hah? Ikut ya. Ikut. Tapi kamu diam di sini aja. Nanti datang nggak apa-apa. Kapan datang? Lihat saya, doakan saya, biar saya jadi orang baik. Kamu mau masuk Islam? Udah Islam. Udah Islam, coba gimana? Bisa syahadat gak? Bohong kan? Saya tahu mana ada kamu Islam. Nggak usah ikut. Kita berteman aja. Ya, berteman. Kamu di sini karena beda. Saya Islam, kamu bukan Islam. Kamu tidak bisa jadi Islam. Kamu di sini. Apa-apa nanti saya kadang-kadang ke sini kita jumpa. Iya. Nanti saya ke sini. Kalau abah saya ngajak. Ya, udah ya.
Dah pulang lagi sana. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saudara-saudaraku, di manapun tempat memang yang namanya makhluk gaib itu pasti ada, entah itu yang muslim ataupun yang non muslim. Jadi ada korin dan juga ada kuntilanak. Tapi kita tidak boleh takut. Semuanya jadikan untuk menambahkan rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting hati kita tertuju kepada Allah. Ketika hati kita tertuju kepada Allah, nanti semuanya akan tertuju kepada diri kita. Ketika kita fokus kepada Allah, dunia dan seisinya nanti akan takluk, akan tunduk kepada diri kita. Ketika kita pengen dunia itu mengejar kita, maka kosongkan hati kita dari dunia. Ada yang masuk lagi. Ini pakai. Harusnya gimana saya nih biar panjenengan ikhlas? Ini yang Ya. tadi ini. Siapa tadi namanya? Desi. Jenengan biar bebas, biar bisa pulang sempurna, jenengan harus ikhlas ya, karena ini sudah jalannya Allah. Panjenengan meninggal di tempat ini udah jalannya Allah, udah takdir panjenengan. Jadi udah takut tinggal di sini. Kan ada tempat panjenengan di sana, udah disiapkan tempat. Desi minta apa? Ya, saya bantu pulang ya. Saya bantu pulang. Bantu kasih jalan ya. Ikhlaskan. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Al-Fatihah. Ya. Ihdina siratal mustaqim, 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 ihdina siratal mustaqim. Al-Fatihah. Ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati khususi arwah. Al-Fatihah.
hadiyatun wa karomatun sultan alias Abdul Qadir Jalil Al-Baghdadi. Al-Fatihah. 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 Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, tempat ini tempat yang sangat spesial buat saya, karena ketika saya sedang mendapatkan musibah yang saya anggap musibah itu adalah barokah. Waktu dulu saya pernah berada di kawah Candra di Muka, dan dengan semuanya insya Allah sudah tahu saya 5 bulan di sana. Tetapi alhamdulillah saya ikhlas, saya menerima semuanya karena saya berkeyakinan apapun yang diberikan Allah itu yang terbaik untuk diri saya. Apapun yang terjadi, saya yakin itu yang terbaik untuk diri saya. Banyak hal yang kita anggap tidak baik, tapi sebenarnya itu yang terbaik. Dan saya pun sangat suka ke makam, baik makamnya ada jasadnya ataupun tidak, karena di situ mengajarkan kepada saya bahwa hidup itu tidak selamanya kita hidup di atas dunia. Ada masanya nanti kita akan hidup di bawah tanah. Sekarang kita bekerja, yang selalu kita pikirkan itu tentang kehidupan kita yang di atas tanah, di dunia. Padahal pasti suatu saat nanti kita akan berada begitu lamanya di dalam tanah, dan keadaannya akan lebih sulit, keadaannya akan gelap, sempit.
maka apa yang sudah kita persiapkan untuk kita berada di sana nanti? Coba kita pikirkan, sudah berapa banyak, berapa lama saudara-saudara kita, kakek nenek kita, orang-orang sebelum kita yang sudah hidup sekitar 30, 100, 200 atau bahkan 500 tahun dulu, 1000 tahun sebelum kita, dan mereka sudah tidak ada. Dan selama itu mereka dari dulu sampai sekarang berada di dalam tanah. Dan kita nanti pasti, tidak bisa enggak pasti, kita nanti juga akan menyusul mereka berada di dalam tanah. Kematian itu suatu hal yang pasti. Dan jadi pertanyaannya, sudah cukupkah bekal kita? Karena yang akan kita bawa bukan yang kita pikirkan sekarang, pekerjaan, jabatan, uang, rumah, mobil, bukan. Tapi yang kita bawa nanti adalah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kenapa saya katakan tempat ini spesial? Karena waktu saya mengamalkan sholawat dengan niat mencari ridha Allah, dengan izin Allah, beliau yang ada di sini datang ke tempat saya waktu saya di Kawah Chandra di Muka sana, waktu 5 bulan itu. Makanya saya terus datang ke sini. Sholawat itu sangat luar biasa, karena ketika kita meninggal dunia, ketika kita mau mengharapkan pahala kita, itu sangat jauh dengan dosa-dosa kita. Belum lagi apa yang Allah berikan ini sering kita gunakan untuk maksiat. Jadi kalau kita mau hitung-hitungan sama Allah, tidak sebanding antara ibadah kita dan nikmat Allah. Belum lagi tambah maksiat kita. Yang bisa kita andalkan hanya syafaatnya baginda Rasulullah SAW, yaitu dengan memperbanyak sholawat. Maka saya berpesan untuk diri saya sendiri dan panjenengan semuanya, mari kita tingkatkan sholawat kita minimal sehari 1000 kali. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk panjenengan semuanya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.